Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, siswa-siswiku yang berbahagia di rumah. Seseorang jika dia keluar daripada rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia mau melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar daripada rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan tersesat. Dia akan menyimpang daripada jalan yang sebenarnya. Oleh sebab itulah sungguh amat penting untuk kita sebagai hamba mengetahui kemana tujuan kita sebenarnya untuk hidup ini. Ketika orang tua itu tahu hidupnya bagaimana, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Inilah ma'asyiral muslimin tujuan hidup kita sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah juga suah mengatakan untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ayasabu il-insana an tutraka." Dia mengira kita manusia ini hidup di dunia ini tanpa tujuan yang sebenarnya. Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu saja jawabannya bala, tidak. Kita harus siap, enggak sama kayak binatang, hewan. Mereka hidup makan, hidup bekerja bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya lalu mati begitu saja. Tidak. Kita enggak lebih mulia daripada itu semua. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memerintahkan manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada manusia. Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana kita atau dengan apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak memberikan kita begitu sia-sia hidup di dunia. Bal arsala ilaina rasula, maka Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Fadakhalahul jannah, barang siapa yang mentaati rasul, maka kita akan memasuki surga. Dan barang siapa yang berselisih dengan rasul, maka kita akan memasuki api neraka. Ma'asyiral muslimin, siswa-siswiku yang berbahagia, inilah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa tujuan hidup kita dalam muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan dengan tujuan yang satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk menelusuri jejak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, dengan kematian dengan yang baik, dengan kematian bersalawat kepada Nabi, dengan kematian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah akhir dakwah Bapak, kultum Bapak kali ini. Silakan kalian resum saja apa yang Bapak sampaikan. Paling tidak kalian melampirkan ayat Al-Quran dan artinya.
kemudian kumpul pada wali kelas masing-masing. Itu saja dari Bapak, salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.